Selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu Lovely GKM Gloria. Selamat beribadah. Halo, selamat pagi adik-adik. Senang sekali loh dapat menjumpai kalian yang ada di rumah. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita bersama-sama masuk dalam ibadah sekolah minggu Lovely Gloria. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Meskipun kami secara online Tuhan, tetapi kami yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami, memberkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekarang bersama-sama kita akan menyanyikan satu buah pujian dengan judul Pakailah Aku. Persembahan hidup, walau tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti.
besar nanti, ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku, Yesus. Hai adik-adik lovely, senang sekali hari ini jumpa lagi dengan kalian. Hari ini Lause tidak sendiri, Lause ditemanin sama Jojo. Jojo, kok diam aja? Sapa dong teman-temannya. Jo, kamu kenapa? Kok nggak bersemangat gitu sih? Cerita dong sama Lause. Jojo sedih, kesel sama Kak Joni. Masa Jojo dibilang anak kecil yang tidak berguna? Emang kamu diapain sama Kak Joni? Jadi begini ceritanya. Tadi pagi Jojo lihat Kak Joni lagi nyuci sepeda motor. Jojo pengen sekali bantuin. Terus Jojo datangin. Jojo malah diusir sama Kak Joni. Sana, pergi. Jangan ganggu kakak. Kakak lagi sibuk. Entar motor kakak jadi kotor lagi. Dasar anak kecil. Bisanya cuma nyusahin orang aja. Masa sih Lause? Anak kecil cuma bisa ngerepotin orang aja. Itu gak benar, Jo. Tunggu. Lause mau menunjukin sebuah video ke Jojo. Dua anak kembar sedang bermain. Tiba-tiba mereka naik ke lemari baju dan bruk! Lemari jatuh menimpa mereka. Salah satu dari anak itu yang bernama Baudi berhasil lolos. Sementara saudara kembarnya terhimpit lemari. Baudi mencari cara untuk menyelamatkan saudaranya. Dengan tenang, dia mencoba mengangkat dan mendorong lemari itu. Dan ajaib, tidak lama kemudian lemari itu bergeser sehingga saudara kembarnya bisa keluar dari himpitan lemari itu. Wah, hebat ya Baudi. Betul, Jo. Walaupun masih kecil, tapi Baudi sudah menjadi penyelamat bagi saudara kembarnya. Nah, hari ini Lause juga mau cerita tentang seorang anak pemberani yang sudah menyelamatkan pamannya. Siapa ya anak itu? Di Alkitab tidak disebutkan nama dari anak itu. Tapi Lause yakin deh, Jojo pasti tahu paman dari anak itu. Emang siapa Lause? Kasih tahu dong. Jojo penasaran nih. Oke, kalau begitu Jojo dan teman-teman yang ada di rumah sekarang duduk yang baik. Lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa dulu ya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ini dia paman dari anak itu. Dia adalah Bapak Paulus. Dulu Bapak Paulus ini sangat jahat. Tetapi sejak dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidupnya berubah. Ia menjadi murid Tuhan yang berani dan setia. Ia pergi dari satu kota ke kota yang lain. Untuk apa? Untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum percaya, supaya mereka semua bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Suatu hari,
Paulus pergi ke kota Yerusalem. Di sana, Paulus bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang. Tiba-tiba, datanglah orang-orang yang tidak suka dengan Paulus. Mereka menuduh Paulus mengajarkan hal yang tidak benar. Lalu Paulus ditangkap dan dipukul. Syukurlah, akhirnya datang pasukan tentara yang menolong Paulus dari orang-orang yang mengamuk itu. Paulus lalu dibawa pergi oleh pasukan tentara dan dimasukkan ke dalam penjara. Keesokan harinya, Paulus dibawa ke pengadilan. Paulus menjelaskan kalau ia tidak bersalah. Dia hanya memberitakan tentang Tuhan Yesus. Tetapi orang banyak semakin benci dan marah kepada Paulus. Terjadi keributan dan kekacauan. Akhirnya pasukan tentara kembali membawa Paulus ke penjara untuk melindungi Paulus. Di dalam penjara, Paulus sedih. Dia bingung. Aku kan gak bersalah, tapi kok di penjara? Nah, adik-adik, mungkin kalian juga pernah mengalami seperti yang dialami oleh Bapak Paulus. Kalian tidak bersalah. Yang salah itu adik kalian. Tapi malah kalian yang dimarahin sama papa mama. Niatnya kalian mau membantu, tapi dianggap mengganggu. Sedih kan? Paulus juga demikian adik-adik. Dia sedih, dia bingung. Tapi ketika Paulus tidak tahu harus berbuat apa, Tuhan datang dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu." Wah, Paulus akhirnya sadar adik-adik bahwa dia tidak sendiri. Tuhan Yesus selalu menyertainya. Tuhan Yesus peduli padanya. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan Bapak Paulus. Inilah yang membuat Bapak Paulus kembali bersemangat, kembali bergairah untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Demikian juga kalian adik-adik. Mungkin kalian pernah kesel, kalian sedih, marah. Semua itu Tuhan tahu. Tuhan peduli pada kalian. Dan Tuhan selalu ada buat kalian. Datanglah, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menguatkan kalian dan memberikan sukacita kepada kalian. Orang-orang yang tidak suka dengan Paulus terus-menerus mencari cara untuk menangkap Paulus. Mereka membuat suatu rencana untuk membunuh Paulus. Mereka berjanji tidak akan makan dan minum sebelum berhasil membunuh Paulus. Tanpa mereka sadari, rencana jahat ini didengar oleh seorang anak yang ternyata adalah kemenakan Paulus. Jadi, Paulus adalah pamannya. Anak ini sangat terkejut ketika mendengar pamannya akan dibunuh. Lalu, apa yang dilakukan anak ini? Ia segera berlari ke penjara untuk bertemu dengan pamannya Paulus. Ia ceritakan semua yang ia dengar. Dan kemudian Paulus berkata kepada penjaga penjara, "Tolong bawa anak ini menghadap kepala pasukan karena ia punya informasi yang sangat penting." Sewaktu bertemu dengan kepala pasukan, anak ini gemetar, ketakutan. Tetapi ia memberanikan diri berbicara kepada kepala pasukan supaya ia dapat menolong pamannya yang akan dibunuh. Setelah mendengar perkataan anak ini, kepala pasukan akhirnya memutuskan untuk membawa Paulus pergi ke kota lain dengan aman. Akhirnya, pada waktu malam, Paulus dibawa pergi ke kota Kaisarea bersama dengan 470 tentara yang melindunginya. Dengan demikian, Paulus selamat dari orang-orang yang akan membunuhnya, karena
ia sudah tidak ada lagi di kota Yerusalem. Dengan bantuan anak itu, Paulus selamat. Ia kembali dapat melayani Tuhan dan bersaksi di kota-kota yang lain. Semua ini karena penyertaan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Adik-adik, Lause akan bacakan satu ayat firman Tuhan dari Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi, adik-adik semua, Lause, papa mama, kita semua diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Karena itu, Lause yakin bahwa adik-adik semua bisa menjadi berkat, bisa menjadi penolong bagi orang lain. Mungkin kalian bertanya, Lause, saya bisa menolong apa? Nah, kalian bisa berdoa buat papa mama, opa oma, kakak adik, teman-teman, guru, bapak pendeta, orang-orang yang melayani Tuhan seperti Bapak Paulus. Siapa saja kalian bisa berdoa buat mereka. Kalian juga bisa membantu pekerjaan rumah. Misalnya, kalian merapikan mainan selesai bermain. Kalian bisa membantu menjaga adik kecil. Kalian juga bisa bantu mama menyiram tanaman, mengelap kaca jendela, dan masih banyak lagi pekerjaan rumah lain yang kalian bisa lakukan. Nah, adik-adik, Tuhan sudah memakai seorang anak untuk menyelamatkan Paulus. Tuhan juga bisa memakai kita semua untuk menjadi penolong bagi orang lain. Kita akan berdoa adik-adik, kita mohon supaya Tuhan menolong kita boleh menjadi penolong-penolong yang baik. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah belajar dari seorang anak yang menolong Bapak Paulus. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, kami juga bisa menjadi penolong-penolong yang baik. Tuhan Yesus, pakai hidup kami untuk menjadi alat Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dan tolong kami juga ya Tuhan untuk selalu taat dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lause, Jojo sudah tidak sedih lagi. Sekarang Jojo yakin Jojo pasti bisa jadi penolong bagi orang lain. Betul Jo, bersama Tuhan kita pasti bisa. Yes. Oke, sampai di sini dulu cerita firman Tuhan hari ini adik-adik. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.